Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Pecinta Gaib. Malam ini suasana lebih santai ketimbang kita bermain dengan tuyul. Insya Allah pada malam hari ini kita coba untuk nge-review mengenai penglaris makanan. Benar tidak kalau ada juga beberapa warga atau pedagang yang menggunakan penglaris makanan. Gimana nih Mas Santoso? Ini penampilan udah kayak jambrut gitu kan, tinggal pasang kacamata hitam, udah jadi vokalis. Kira-kira gimana nih Mas malam ini? Iya, kita ibaratnya apa? Kemarin kan ada masyarakat yang request tentang penglaris ya, penglaris untuk mengungkap sebuah penglaris makanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bungo, gitu ya. Jadi kita coba untuk mewujudkan, kita coba untuk memberi beratnya motivasi ke masyarakat, beratnya benar atau enggaknya penglaris itu ada, seperti apa penglaris itu gitu. Mungkin nanti bisa ciri-ciri warung atau mungkin usaha yang menggunakan penglaris ya Mas ya? Iya, iya. Ya, terus pantengin video kita. Tentunya pada malam hari ini kita bermain santai dan insya Allah nanti kita akan bongkar semuanya. Silakan kalau ada yang mau komentar silakan tulis di kolom komentar. Ini teman-teman kita udah siap semua, ada Mas Jumanto lagi ngerokok semua ini. Ya, udah dilarang ngerokok tapi ngerokok. Tapi nggak apa-apa, ini teman-teman kita. Ini Mas Diki dari Bungo juga. Ya, ini di sebelah kiri saya ini manajer dari Mediator, Mas Joy. Halo. Ya, ini Bang Hamdan, sesepuh ya. Sesepuh. Ya, tentunya kameramen kami tidak lupa Mas Yuda. Ini yang paling trendy malam hari ini. Tapi belum kita shoot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Pecinta Gaib, pada malam hari ini kita coba penelusuran lokasi. Sebenarnya yang mau kita ambil kita sudah dapat, di mana makhluk tersebut akan kita undang ke sini. Cuma untuk lokasinya nanti mungkin Mas Santoso di sini atau mainnya di mana biar lebih enak kita. Kita mungkin agak main di belakang ya kan. Masuk ke dalam lagi. Iya. Ya. Untuk teman-teman udah siap semua ya Mas ya. Ya itu tim-tim kita udah siap menunggu di sana. Terus pantengin video kita, jangan lupa like, subscribe dan tonton video kita semuanya. Insya Allah video kita akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Yang tengah. Baik, pemirsa Pecinta Gaib, malam ini kita sudah berada di lokasi. Terus pantengin videonya, tentunya doa teman-teman semuanya agar seluruh tim tetap kompak, tetap aman, karena tentunya untuk membuat sebuah vlog terutama misteri tantangannya banyak sekali. Pada malam hari ini kita gunakan Mediator untuk kita masukkan salah satu makhluk yang biasa digunakan sebagai penglaris suatu usaha atau warung. Kira-kira nih Mas Santoso, gambaran yang mau kita ambil sudah ada? Sudah. Jadi gini, gambarnya yang kita ambil nanti kita ambil di wilayah Muara Bungo ya. Itu istilahnya Muara Bungo di sekitaran itu di salah satu rumah makan yang dulu kita jaga nama rumah makan itu. Tapi ya. kita nggak sebutin nama rumah makannya. Jadi karena di situ banyak tingkat ganjilannya apa? Waktu saya mau ke sana ya kan, ke sana dimakan di sana, saya apa namanya kalau makan di tempat itu rasanya enak, tagihan terus. Tapi kalau dulu waktu dibawa ke rumah itu rasanya amsar, nggak ada. Oh, berubah rasa. Berubah rasanya gitu. Waktunya kira-kira lama nggak begitu? Maksudnya dari rumah
ke lokasi mungkin udah dingin, mungkin bukan itu alasannya. Bukan, itu waktunya itu sekitaran 30 menit. Tapi udah langsung berubah rasa. Langsung berubah rasa ambar, nggak ada rasa sama sekali. Tentunya penasaran pemirsa Tinta Gaib, terus pantengin video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dimasuki salah satu makhluk yang biasa digunakan berupa pocong. Tegakkan. Nah, sudah berhasil ya. Ya, ini saat ini karena berupa pocong jadi nggak bisa tegak sendiri, kita coba tegakkan. Kelihatannya udah mau lari. Tenang, berdiri. Jadi tenang. Ya, saat ini teman-teman sedang merapikan pakaian dari mediator kita ya. Ini udah dinetralisir mungkin Mas, udah ditahan sudah, udah bisa tenang ya Mas ya. Iya. Anda ini siapa? Bisa berkomunikasi dengan saya? Mungkin bisa dibantu bicaranya, bisa Mas. Ya, ini betul saya bicara dengan salah satu makhluk yang digunakan sebagai media yang membantu penglaris sebuah usaha. Benar. Ini di rumah makan atau mungkin di warung-warung kecil atau yang mana? Di rumah makan. Iya. Jadi pemirsa, ini salah satu makhluk yang biasa digunakan di rumah makan. Masih belum bisa mengeluarkan suara, kita coba terus. Nanti dibantu dengan Mas Santoso. Gimana ini kok lihat kiri kanan takut atau gimana? Nggak takut, tapi masih bisa berkomunikasi dengan kita. Sudah berapa lama jadi pendamping untuk penglaris makanan? Ya, ini pemirsa, ini kelihatannya masih dalam kondisi bingung. Terus pantengin video kita karena kita masih berusaha untuk mendapatkan informasi. Siapapun yang di dalam, kami datang silaturahmi dengan cara baik-baik. Kami ingin mencari tahu, mengurai informasi. Tolong beritahu kami terus tahu kamu ngerti. Benar kamu makhluk penglaris yang saya maksud? Benar. Kalau boleh saya tahu, Anda diambil oleh siapa? Ada misalnya, adakah mungkin dukun yang mengambil Anda terus Anda diletakkan di sana? Bukan. Kok bisa Anda berada di tempat usaha tersebut?
Ya ini pemirsa, nampaknya kita yang harus banyak bertanya, nanti dia cukup ngangguk-ngangguk aja, iya atau tidaknya kita lihat saja. Anda sendiri yang datang ke sana? Bukan, tapi pemilik warung. Pemilik warung yang memanggil Anda. Dia yang memanggil. Atau melalui orang lain? Melalui orang lain. Ya, lalu kita menyampaikan bahwa beliau ini dipanggil oleh orang lain, mungkin dapat dikatakan dalam tanda kutip orang yang mampu bermain atau berinteraksi dengan makhluk gaib, terus diperbantukan di salah satu tempat usaha. Ada persyaratan khusus nggak? Ada. Apa? Tolong sampaikan. Apakah mungkin setiap malam disuguhkan makanan mungkin? Terus mungkin apakah setiap malam diyasinin? Enggak juga. Diapakan biasanya? Jadi Anda dapat imbalan apa? Tempat tidur? Enggak juga. Ya, saat ini kameramen kita Mas Yuda terganggu ya. Kelihatannya dikarenakan interaksi kita cukup tinggi pada malam ini, berinteraksi nggak mau jawab, mungkin Mas Yuda nggak sanggup, jadi diganggu oleh makhluk astral. Ya, saat ini Mas Dodi masih dalam kondisi tadi. Itu Mas Yuda. Ya, Mas Yuda sudah disembuhkan ya. Karena kelihatannya memang pada malam hari ini energinya cukup kencang. Sedikit berbeda dengan video sebelumnya karena kita bermain dengan tuyul, mungkin agak nyantai. Tapi malam hari ini mungkin lebih keras ketimbang tuyul malam itu. Ya, kita terdapat sebuah serangan ya. Iya. Serangan apa? Banyak nih bang. Dari apa itu sendiri, yaitu penyuruh ya. Dari intervensi dia. Penyuruh dari makhluk yang kita ingin cari tahu ini apa namanya, sosok ini ya, menginformasi. Jadi dia menghalangi terus, menghalangi Jangan sampai kita tahu informasinya. Iya. Mungkin Mas Yuda bisa saya tanyain, Mas Yuda, kameramen saya nih Mas Yuda. Kenapa nih Mas Yuda, kok bisa kira-kira Mas Yuda langsung ngereaksi? Kok yang saya rasakan kayaknya nggak terima yang punya nih bang. Jadi ada makhluk Ya lain nyerang juga? tiba-tiba. Oh, gitu. Ini udah kayaknya udah banyak nih, kita udah dikepung rame. malahan. Iya. Ya. Jadi teman-teman penyata gaib, ini kondisi kita menandakan bahwa memang kita mau nge-vlog ini nggak sembarangan, karena teman-teman juga diserang, mungkin teman-teman yang lain juga sebagai penjaga teman-teman yang jadi mediator juga harus hati-hati ya. Ada mungkin informasi lain mungkin Mas Yuda selain kita diserang? Nah ini lucunya pageran kita ya kan bang, bukannya kita yang magri, malah kita yang dipageri bang ya. Ya, ini Mas Santoso ini makhluk kita ini masih belum bisa bicara, mungkin karena dia juga takut mungkin ya. Saya pikir Benar, karena secara tidak langsung pemiliknya itu mengutus atau menghubungin pemilik dulunya itu ya, supaya ibaratnya untuk menyerang kita di sini, untuk menggagalkan. Jangan sampai kebongkar. Iya. Ini dari tadi makhluk ini dari tadi mau diambil terus, tapi saya tahan karena kita belum sedikit pun mendapat informasi. Iya, benar. Mungkin bisa ditanyakan lagi nih Mas Santoso? Bisa. Mas Yuda udah aman? Aman ya untuk saat ini, masih aman ya? Aman. Iya, tolong kontrol dirinya. Hadir. Jadi inilah yang menyerang saudara Yuda tadi. Oh iya. Iya. Ya, ini pemirsa, sudah 2 orang ya tim kita. Jadi ini makhluk yang menyerang saudara Yuda. Kalian mengganggu aku.
Aku betul. Maju. Rana. Sentuh saudaraku, mati gue. Ayo Nono, karena sekuat aku kak. Saudaraku di mana kayak ini? Pemirsa, ini teman-teman kita udah nggak bisa ke kontrol lagi ya. Mundur. Mohon doanya terus. Mundur. Mundur. Ya, pemirsa, ini Mas Henry Terima dulu pokoknya ini. terima karena ada makhluk yang menyerang tim kita. Jadi ini adalah makhluk yang masuk ke Mas Dodi adalah makhluk yang tadi menyerang supaya kita tidak dapat informasi apa-apa. Baik ya teman-teman, ini salah satu makhluk yang tadi mengganggu kita supaya tidak mengungkap misteri yang ibaratnya apa penglarisan itu tersendiri ya. Jadi saya mau tanya langsung nih, karena Bang Sandi nampaknya apa mendapat sebuah gangguan. Jadi saya rata kok karo sampean ya. Maksud tujuannya sampean ganggu mriki niku napa? Apa napa mboten trima wonten? Iya. Nah, mboten trimane pripun? Satu belakang. Ya, jadi gini. Jadi apa? Kami hadir di nang kene itu ingin mengungkap misteri requestan dari masyarakat. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kami di sini cuman ingin mencari informasi. Kami tidak mengganggu. Kami mencari informasi. Kalau seandainya sampai di sini berberat hati ataupun menghalang-halangi keniatan kami mencari informasi tersebut, siapkah beban ataupun akibat yang sampai tunjukkan reaksinya di sini? Siap. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Coba kita bakar apa untuk apa tujuannya? Bang Sandi gimana? Aman? Apa? Bawa air minum. Duduk dulu. Ya ini gimana Mas? Ini ceritanya nih. Jadi gini, terjadi sebuah benturan energi ya. Jadi sana sudah mengirimkan bala bantuan untuk menggagalkan rencana kita untuk mereview. Ya. Tadi mediator untuk makhluk itu sendiri, alhamdulillah udah saya kuncikan, udah saya ibaratnya apa, jadi dia nggak bisa diambilkan ke sana lagi gitu. Berarti ini posisinya ini udah yang tadi udah nggak ngelawan lagi ya Mas ya? Ngelawan Karena lagi. kasihan juga tadi saya lihat ada Mas Henry juga ngerespon ya kan? Respon karena berbenturan energi yang ibaratnya menyengsarakan tim gitu. Ya. Menyengsarakan tim yang ibaratnya menyakiti tim. Ini perlu istirahat dulu nggak nih? Iya. Ya. Jadi pemirsa, ya tentunya kita mau istirahat dulu nih. Karena kita harus menyiapkan dulu karena kelihatannya lawan kita cukup keras juga, maksudnya tidak mengizinkan kita untuk ngevlog. Jadi kita coba untuk menyantaikan diri dulu, lebih menyiapkan diri, nanti kita mulai lagi. Terus pantengin video kita. Terima kasih.
proses kita coba main-main dulu sebelum kita dapatkan informasi yang Hadir. kita utus ke lokasi. Gak usah, Yud. Tekan. Tapuk. Sirai. Wes sih, lebu. Tapuk ono. Kuat nih, cantik. Piye, aku udah penipu gaji, bos. Salam isi. Rumah. Enak Apa harusnya? aku cuy, Cok. Ya sama. Wis, sampai sih slow. Ya ini Apa? mediator sudah dimasukin makhluk. Iya. Kita mau coba interogasi ya Mas Santoso ya. Emangnya kayak ngomong Bang? Ah, kayak mana? Masih kesan, wah. Ini apa nih bang? Salah satu tim intelnya nih ya kan, Oh, intel. yang melakukan penculikan. Jadi pemirsa, tadi kan kita kesulitan untuk mendapatkan informasi. Jadi kita bermain belakang. Enak. Kita utus makhluk gaib kita ke sana, nanti kita interogasi hasilnya. Jos, tenang. Jadi ini siapa nih Mas Yuda? Kalau kami manggilnya cemplung, Bang. Cemplung. Kompose. Mas ya, Mas. Iya. Panggil aja cemplung. Oh, cemplung. Iya. Plong gitu. Haus, Bang. Bisa minum enggak? Enggak, biarkan aja. Oh ya, Kenapa sih? cemplung. Tenang. Iya. Wow. Jadi Apa? gini, Kita jangan aku, ke? ya intelijen. Jadi hasil penelusurannya seperti apa? Wah, Pocong emang. Pocong. untung lah kemana di Ini tadi yang diculik sejenis apa? cincin. Yang Jenis jadi apa? pocong untung lah kan yang lagi di Enggak sing mbok culik, larisnya sejenis apa? sini semai. Semar. Iku neng warungan apa? Warungan Aku cepet deh. warungan makanan apa warungan biasa jajan-jajanan apa sembako? DM 2 pintu. Sembako. Lalu sampingnya gue toko baju. Nah, itu mau Dip. Wah, foto kayak gini nih kamar. Wah, nah kok iso mbok culik mau piye? Kok iso mbok culik mau piye? yang cepocong gue. Belum. Enggak, maksudnya keadaan ini pas lagi ngopo kok iso mbok culik? Jadi gue wis ditali lono kan. Heeh. Wis, duduk ngene iki. Balik. Langsung mbok gondol. Wong gue dicipu. Di kamar. Heeh. Langsung. Mbak sigap. Iku mbok gawane mbok lebokne kantongan apa piye? Jadi gini kelem. Kecian aku tutup. Ya, itu berarti itu pocongnya Mas. Iya, sejenis semar Oh, semar semar. yang dia apa, Bang? Jadi ceritanya tadi kalau saya udah tangkap, Iya, masuk kamera. cemplung yang kita utus intelijen kita ini itu udah berhasil nangkap makhluk yang digunakan untuk penglaris ya Mas Yuda ya. Bangsat. Jadi memang ini suasananya memang agak lucu. Mungkin bisa ditanyakan Mas Yuda terkait metode penggunaannya. Penggunaannya. Ya, Nah, nanti mungkin dia ngapain di situ makhluknya itu? oh, enaknya nanti langsung kita masukkan aja, Bang. Oh gitu. Barang Pak. ya langsung Karena kita barangnya tanya udah aja. kita culik. Ya, karena barangnya kan ada. Iya. Dia marah karena udah kita suruh kerja, dia nggak dapat kopi, jadi dia marah. Jadi tadi janjinya dengan Mas Yuda dapat kopi. Oh, Kerjon dhisik baru dibayar. mana Iya kan? kopinya? Mana kopinya? Mana ini? Mana? Nggak ada kopinya, itu Mas Santoso. Mana? Oh ya, mana kopinya? Cio, walawan. Oh, takut. Tahu ini ke depan. Ya. Jantung, aku wis. Haus. Kok suwitunanmu nyasaran di? Mbah. Sampai aku tekan lane wis. Ada tanya biar karena mau gitu. Ya mungkin ini bahasanya kan dia pakai bahasa Jawa ya, Bang. Jadi dia barusan nyampaikan apa Mas Yuda? Bukan. Nah, tadi kan udah ditanya. Lah, kan tadi kan udah. Ini bahasa apa? Kita udah kenalan tadi. Belum. Oh, aduh. Itu beda gitu. Nah, ya nanti Mas Yuda yang jelasin. Masa ndelik-ndelik kamera tadi. Ah, kayak gitu. Apa? Wah, Wah, Gat. Gua nemburi Sampai, nih. Pak. Sampai.
Yut. Yo, tahan se. Ini posisinya yang diculik melawan. Makhluk yang kita culik itu Lepas. lepasin, Dit. Awasin. Awas, Dit. Tolong! Sakit gak? Aduh. Makhluk yang kita culik oleh intelijen kita tadi melawan. Saat ini coba dinetralisir karena Mas Henry kelihatan sakitan nahan. Ada perlawanan ya, mohon doanya. Lepaskan. Nah, bikin Mas. Pocong. Lepas. Lepaskan. Kaki awak sakit. Lepaskan. Lagi. Gak terima aku. Gak terima. Cucu kok kayak gini. Gak terima. Ya, ini merupakan salah satu bukti kalau pembuatan video yang bernuansa mistis itu ternyata nggak gampang ya. Teman-teman kita mengalami serangan baik itu fisik maupun non fisik, berat emang, apalagi kita nge-review barang-barang yang orang miliki. Mas Santoso mungkin bisa kasih gambaran ini kenapa kok bisa, kasihan ya Mas Henry ya, udah teriak-teriak tadi. Iya, jadi apa namanya? Waktu apa pembawaan tadi Bang? Waktu ibaratnya apa? Mediator yang kita bawakan untuk mengambil ataupun untuk menculik Menculik tadi ya Mas ya. Itu melakukan ibaratnya apa? Ketahuan. Tapi alhamdulillah sudah saya gantikan ke sana supaya apa namanya? Udah saya gantikan untuk Posisinya ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mediator kedua, kita gunakan lagi. Jadi di sini kita gunakan mediator, kita panggil tadi. Saya di sini udah melakukan beberapa pagaran berlapis tadi di lokasi lapangan ya, supaya nggak kebobolan lagi, supaya ibaratnya mungkin kemungkinan besar ini agak berbeda dari sebelumnya, karena yang saya ambil intinya atau penglaris itu sendiri. Iya betul. Yang membuat barangan ibaratnya dagangan itu laris. Sendiri ya. Bukan karena dia minta karena berdoa ini saya ibaratnya bukan. Tapi ini dari unsur kegaiban. Berarti kita coba untuk menelusuri orang-orang atau mungkin makhluk yang sering digunakan untuk penglaris suatu usaha ya Mas ya. Iya. Ya silakan Mas. Ya mungkin di sini agak berbeda lagi ya. Karena yang saya tangkap sinyalir dari sana ini unik. Saya baru melihat apa yang dinamakan penglarisan seperti ini. Iya. Ya, unik. Kita langsung ibaratnya apa ya? Ya. Ini mungkin kelasnya udah berbeda ya Mas ya. Kelasnya udah berbeda. Ya, jadi ini ya. Jadi kita ambil dari unsur penggaris itu sendiri yang banyak ibaratnya yang digunakan untuk pusaka ya. Ini kodamnya pusaka yang kita ambil Bang. Oh ini berarti pusakanya, ini kodamnya? Iya. Ini kodamnya langsung yang ibaratnya kita ambil secara langsung gitu.
Bisa langsung saya tanya nih Mas. Bisa. Assalamualaikum. Islam? Enggak. Islam ini kok bisa saya udah kepancing ngomongnya keras ya Mas. Ya, jadi gini. Sudah berapa lama membantu salah satu usaha? 4 tahun. Terus kok bisa tadi teman-teman kita dibuat kocar-kacir kayak gitu, nggak mau dipanggil, mengganggu. Kami mengganggu dari sisi apanya? Kami hanya ingin mengetahui. Nggak bisa. Oke. Metode yang Anda gunakan untuk membuat usaha itu laris seperti apa? Nggak bisa. Berarti Anda nggak sakti. Sakti. Mandraguna. Berarti Anda nggak lihat di sekeliling Anda gitu. Nggak bisa lihat. Nggak takut. Dapat imbalan apa Anda kok bisanya Anda membantu usaha tersebut? Sesajen? Itu setiap minggu kah atau setiap bulan atau tahun? Setahun. Ya? Setahun sekali. Diantar, ada ruangan khusus atau mungkin diantar ke suatu tempat jauh. Anda dari sini atau mungkin Anda dibawa dari daerah lain. Mereka punya sendiri atau mereka minta tolong dengan ahlinya lagi. Minta tolong. Saya mau tanya lagi nih, orang-orang yang memiliki makhluk sebagai pembantu usaha, itu di tempat Anda berusaha, di sekitarnya itu ada juga yang seperti Anda? Cuma Anda sendiri? Tapi sebenarnya kalau di sekitar situ, kalau kita luaskan lagi, ada juga yang menggunakan seperti ini, tapi di bawah Anda. Oh, yang ngakunya ya. Saya sengaja mancing nih. Jadi mereka menggunakan apa biasanya? Pocong atau apa? Pocong ada? Kalau pocong itu pakai air ludahnya atau gimana? Karena saya sering nonton TV, dengar-dengar berita katanya kalau pocong itu air ludahnya. Apa enak air ludahnya? Kalau di alam Anda, kalau di alam manusia mungkin pada saat mereka mencicipi makanan rasanya enak. Tapi di alam Anda, air ludah pocong itu enak? Nggak tahu, nggak pernah cicip ya. Tapi tuan Anda yang punya usaha pernah nggak makan, pernah tidak dia tuh makan di warung yang ada pocongnya? Belum pernah. Anda yang kasih tahu atau mungkin gimana? Anda kasih tahu. Jadi Anda mendampingi tuan atau mendampingi usaha? Dua-duanya. Berarti tuannya kemana ikut gitu. Ya. Anda biasanya bergerak di bidang usaha apa? Makanan atau apa mungkin? Bengkel bisa? Salon? Berarti semuanya bisa. Pusaka seperti apa yang Anda tempati? Keris? Kenapa Anda cari posisinya itu di keris? Lebih nyaman. Kenapa nggak misalkan saya kasih berupa korek api mungkin? Nggak bisa. Atau berupa tasbih mungkin gelang? Nggak bisa. Memang harus di posisi keris. Atau mungkin di kertas? Nggak juga mau. Anda caranya supaya orang itu bisa belanja di tempat usaha tuan Anda, itu Anda apakan? Panggil. Anda tarik kayak gini atau Anda cukup melambaikan tangan? Apa? Melambaikan tangan? Oh, senyum. Lah mereka kan tidak bisa melihat Anda. Kok bisa kepancing untuk datang, untuk belanja? Anda berdiri di mana? Di depan toko, belakang, dalam, atau atas, atau bawah? Di luarnya, di depannya. Ada ciri-ciri khusus nggak? Misalkan, oh ini warungnya
atau usahanya menggunakan media seperti Anda? Ada ciri-cirinya. Seperti apa contohnya? Nggak bisa dibilang. Rame terus, ya mungkin ramenya karena doa. Apa bedanya? Yang rame karena doa, yang rame memang sudah Allah takdirkan memang orang belanja di sana dengan Anda yang ada di sana. Anda ini yang makanan atau usaha lain? Makanan. Oh, makanan. Terus makanannya tuh kalau kita makan di sana katanya enak, terus kalau kita bawa keluar nggak enak. Benar itu? Anda apakan? Ludahin juga. Berarti sama dengan pocong kalau diludahin. Pocong itu kan di bawah Anda kelasnya, ya kan? Jadi Anda apakan? Anda doakan gitu. Bisa dapat bisikan mungkin doanya apa? Nggak ada doanya, nggak bisa disampaikan. Apa mantranya gitu? Kalau kita pengen terhindar dari makhluk-makhluk seperti Anda yang ada doanya nggak? Masa sih nggak ada? Kalau di agama Islam biasanya ada. Anda takutnya dengan apa? Orang yang datang yang seperti apa yang Anda takuti? Oh, kalau orang itu mata batinnya tinggi, zikirannya bagus, Anda takut. Apa yang Anda rasakan? Panas. Padahal mereka nggak nyentuh Anda, tapi panas. Saat panas, Anda lari kemana? Jauh. Oh, ke belakang. Iya, masuk ke sarangnya, ke keris. Oh gitu. Kalau ciri-ciri pemilik Anda atau orang-orang yang punya benda-benda atau makhluk-makhluk seperti Anda, bisa diceritain nggak? Nggak bisa diceritain. Apakah orangnya mungkin setiap pagi dia buka warung siramin air di depan warung ataupun apa? Nggak ada ya? Atau mungkin ada syarat khusus yang harus dipasang di tempat usahanya? Tidak ada juga. Cukup keris yang Anda tempati diletakkan di salah satu ruangan. Ada lagi benda-benda lain, mungkin kembang. Tidak, cuma keris. Anda dikontrak berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau habis kontrak pulang. Tuannya tahu kalau kontraknya udah habis. Biasanya ngelapornya kemana kalau kontrak udah habis? Pulang lagi ke tempat orang yang punya awalnya. Minta lagi, undang lagi Anda, bawa lagi ke usaha. Itu bisa dengan orang yang sama. Atau mungkin udahlah nih, Anda nggak kita pakai lagi, kita pakai pocong aja. Oh, tergantung pemilik ya. Siapa yang diutus untuk mendampingi tuan barunya gitu. Oke, mungkin teman-teman, Mas Diki, ada yang ingin tanyakan mungkin? Bang Hamdan. Ini kelihatannya asik nih Bang Hamdan. Iya. Cuma nggak mau buka cerita ya pemirsa Pecinta Gaib. Dia nggak mau buka cerita mantra apa yang dia gunakan. Saya mau tanya lagi. Anda bekerja setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Ada hari tertentu. Berarti dalam 1 hari bisa jadi Anda tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja Anda ngapain? Enak ya, tidur. Berarti besok pagi kerja lagi. Tapi kontraknya 4 tahun. Tapi kerjanya kadang kerja kadang enggak. Tuannya tahu nggak? Ini nanti takutnya tuannya nggak tahu, terus nonton video kita ketahuan. Nggak apa-apa, memang udah kontraknya seperti itu. Walaupun Anda tidak bekerja, Anda tetap bisa memanggil orang untuk masuk ke warung tersebut. Berarti aura Anda pemancingannya luar biasa. Sudah berapa lama bekerja seperti ini? Sebelum dengan tuan yang ini, pernah dengan orang lain? Di mana? Di wilayah ini juga? Jauh, luar kota. Enak tuan yang baru atau tuan yang lama? Sama. Oh, kirain kalau nggak enak yang baru, udah pulang aja dengan yang lama gitu. Nggak bisa. Tuan pernah marah nggak? Misalkan, waduh hari ini nggak ada orang yang belanja, terus Anda kena marah.
keris Anda dipatahin. Terus biar keris Anda saktinya lebih kuat, diasah. Saya pernah tuh ngasahin keris, tapi nggak ada keluar Anda. Anda nggak di keris saya? Enggak. Di keris Mas Santoso? Enggak juga. Mas Takwa, Joy? Enggak juga. Kenapa Anda nggak mau masuk misalkan ke tempat toko orang lain? Kan Anda di sebelahan tuh. Anda tuan Anda itu warungnya sendirian, satu-satu, atau mungkin seperti ruko, rumah toko yang panjang gitu. Nah, misalkan Anda di toko yang pertama, kan Anda berdiri di depan, Anda nggak bantu tuh toko-toko sebelahnya. Kenapa? Kontraknya seperti itu. Terus Anda juga disuruh untuk matiin usaha orang lain nggak? Nggak pernah. Tapi ada makhluk yang seperti Anda yang diutus untuk matiin usaha. Itu metodenya seperti apa? Nggak tahu. Anda nggak paham metodenya. Berarti belum sakti. Tadi katanya sakti. Berarti kesaktian Anda sebenarnya apa? Hanya memancing untuk orang berbelanja. Pemikat itu kesaktiannya. Ada kesaktian lain nggak? Apa contohnya? Misalkan orang yang sudah belanja terus rasanya pengen belanja terus, itu juga termasuk kesaktian Anda. Mas Yuda mungkin ada yang tanyakan? Ya pemirsa, ini cukup banyak ya pertanyaannya. Kalau kita ujian saya udah lengkapin sekitar 100 pertanyaan. Mas Santoso ada yang tanyakan nih? Lanjut ya, ini asik nih, masih bisa ditahan ya Mas ya? Masih. Jadi Anda, keris ini kan perantara, media Anda. Anggaplah ini center ini adalah media Anda. Terus tuan Anda, pemilik awal, masukin Anda ke center, dibawa oleh tuan yang baru. Seperti itu. Memang Anda sudah ada di keris, bukan Anda dimasukin ke keris. Oh bukan. Lah, keris itu diambil dengan cara penarikan, atau memang keris itu datang sendiri dengan pemilik Anda yang pertama? Ditarik. Iya. Lah, ini pertanyaan lagi nih. Anda kan ditarik nih ceritanya. Anda nggak marah? Ini bukan saya ngadu-ngaduin Anda dengan tuan Anda. Maksudnya ya kalau misalnya Anda marah ya Anda serang balik tuan Anda. Saya tersinggung nih, saya lagi tidur ditarik gitu kan. Jadi Anda nggak marah. Memang sudah ketentuannya seperti itu. Terus Anda diserah terimakan dengan tuan yang baru. Apa Anda nggak rasa ada kangen, rindu dengan tuan yang lama? Nggak pernah. Balik ke tuan yang lama pernah? Selama bekerja 4 tahun, di kontrak 4 tahun, balik ke tuan yang lama? Belum pernah. Tuan yang lama pernah nggak ngecekin Anda masih kerja atau tidak? Gimana cara ngeceknya? Diterawangin gitu? Lah Anda nggak lari. Kenapa? Oh tuan Anda. Kasih bocoran lagi dong. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan makhluk seperti Anda? 2 juta? Nggak sampai? Kurang atau lebih? Kurang. 3 juta? 3,5? Oh ini seperti lelang ya. Saya coba lelang nih nanti siapa yang mau beli nih, Mas Yuda, Mas Joy, Mas Diki mungkin. 4 juta? 10 juta? Berarti kisaran angka 10-an ya, 10 juta. 10 juta 1 tahun. Dengan konsekuensi Anda harus buat usahanya bangkit. Banyak yang belanja, banyak yang beli gitu ya. Langganannya bertambah. 10 juta Anda dapat apa? Tuannya dapat 10 juta. Anda dapat apa? Nggak pernah didoain oleh tuannya. Nanti kalau tim ngantuk mendoain Anda, mau? Kita doain semoga Anda tenang di sisinya. Kita kembalikan ke kerisnya. Terus Anda kembalilah sebagai fitrah Anda sebagai makhluk seperti itu. Jangan lagi masuk ke alam kita gitu. Nggak bisa ya. Nggak mau didoain juga nggak mau. Tuan Anda pernah nggak misalkan ngamuk-ngamuk masuk ke kamar liatin kerisnya, alah keris ini nggak mempan, nggak ada fungsinya, pernah nggak? Juga nggak pernah.
seperti Tuan Anda cukup menghargai media tempat Anda tempati itu ya, itu dipegang oleh Tuan Anda terus setiap paginya, digosokin atau gimana? Dipakai indupa mungkin? Enggak juga. Berarti cukup keris, taruh di dalam ruangan, udah langsung bekerja. Terus seperti apa? Tadi katanya seperti itu. Terus keris itu apa ditempel-tempelin ke makanan? Enggak juga. Uang hasil jualan bos Anda pernah nggak digunakan untuk sedekah? Nggak pernah. Itu emang udah syarat ketentuannya seperti itu. Memang harus dihabisin oleh tuannya sendiri. Oke. Saya pikir untuk malam hari ini cukup panjang ya pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman pencinta gaib ada yang ditanyakan, saya pikir setelah video ini sebenarnya kami masih merekam. Silahkan komentar di bawah channel kita, terutama di bawah video pada malam hari ini. Terima kasih. Terus pantengin video kita. Mas Santoso mungkin bisa. Ada lagi Mas Ida mungkin? Baik, pemirsa Pinta Gaib, pada malam hari ini penelusuran kita sudah selesai. Tadi sudah banyak pertanyaan pada teman-teman mediator yang kita coba masukkan makhluk yang digunakan untuk melakukan penglaris suatu usaha. Tentunya jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin. Dan sebelum berakhir, saya mintakan dulu tanggapan atau review dari Mas Santoso. Gimana Mas? Iya ya. Jadi untuk hari ini kita banyak kejadian-kejadian aneh ya. Kejadian-kejadian aneh baik dari alam langsung ya, dari alam langsung, dari mediator, banyak insiden-insiden Tidak terduga ya Mas? tidak terduga ya, tidak terduga. Jadi banyak serangan-serangan yang kita terima pada malam ini ya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun sedikit banyak menguras tenaga, pikiran. Alhamdulillah semuanya. Ya, tentunya berkat doa dari teman-teman Pinta Gaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anduk.